Halo, bertemu lagi di channel Satria di Yuda. Akhir-akhir ini banyak pihak berkomentar mengenai perang yang terjadi di jalur Gaza, yaitu antara Hamas dan tentara Israel. Perang ini banyak menimbulkan korban jiwa dari kalangan rakyat sipil. Banyak juga yang menuduh bahwa tentara-tentara Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama terhadap rakyat sipil Palestina. Namun, jika kita merunut pada sejarah, peristiwa genosida atau pembunuhan massal telah terjadi selama manusia pertama kali menuliskan peradabannya. Misalnya saja bagaimana ketika Mongol melakukan invasi ke Eropa, yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 40 juta manusia, serta bagaimana orang-orang India, Amerika, yang berkurang jumlahnya akibat kolonialisme dari orang-orang Eropa. Sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa genosida yang terjadi di dunia pada era modern. Mari kita simak sama-sama. Pada masa Perang Dunia Kedua antara tahun 1941 hingga 1945, rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler telah melakukan salah satu kejahatan terbesar umat manusia yang dikenal dengan nama Holocaust. Genosida ini menargetkan orang-orang Yahudi sebagai musuh utama dari bangsa Jerman, dengan tujuan utama adalah solusi akhir, yaitu menghapus atau menghilangkan seluruh populasi Yahudi di seluruh Eropa. Selain orang-orang Yahudi, orang-orang atau komunitas-komunitas Gypsy, komunitas atau orang-orang penyandang cacat, kelompok LGBT, hingga lawan-lawan politik dari Partai Nazi juga mengalami penyiksaan secara sistematis. Holocaust bukan sekedar pembunuhan massal, tetapi merupakan sistem pembantaian terorganisir dengan dukungan penuh negara. Jutaan orang dideportasi ke kamp-kamp konsentrasi dan kamp kematian seperti Auschwitz. Di tempat-tempat ini, para korban dipaksa bekerja hingga mati, mengalami eksperimen medis dengan kejam, atau dibunuh secara massal di kamar-kamar gas. Segala proses dijalankan dengan efisiensi birokratis yang mencerminkan kebengisan negara totaliter. Nazi menggunakan propaganda masif untuk meningkatkan kebencian terhadap kelompok-kelompok Yahudi dan juga kelompok-kelompok minoritas lainnya di Jerman. Mereka menyebarkan teori konspirasi tentang dominasi orang-orang Yahudi terhadap ekonomi dan politik bangsa Jerman, serta mengaitkannya dengan kegagalan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Diskriminasi awal dilegalkan lewat Undang-Undang Nuremberg yang mencabut hak-hak sipil dari warga Yahudi hingga akhirnya mengarah pada deportasi dan pemusnahan massal. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam peristiwa Holocaust ini, termasuk diantaranya 1,5 juta anak-anak. Tragedi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali atau terkontrol, serta ideologi kebencian dapat menghancurkan kemanusiaan. Holocaust ini meninggalkan luka mendalam bagi umat manusia dan menjadi pelajaran penting tentang bahaya intoleransi, rasisme, dan fanatisme. Genosida ini juga mendorong lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Nuremberg yang mengadili para pelaku utama kejahatan tersebut. Hingga hari ini, Holocaust diperingati di seluruh dunia agar tragedi serupa tidak akan pernah terulang kembali.
Pada tahun 1915, di tengah kekacauan Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman melakukan kampanye sistematis untuk memusnahkan etnis Armenia yang tinggal di wilayah Anatolia. Diperkirakan terdapat 1 hingga 1,5 juta jiwa korban dari etnis Armenia. Pemerintahan Ottoman yang dipimpin oleh kelompok Turki Muda menuduh orang-orang Armenia melakukan persekongkolan jahat dengan musuh-musuh negara, yaitu Rusia. Hal ini kemudian menjadi dalih bagi pemerintahan atau Kekaisaran Ottoman untuk melakukan kampanye pemusnahan. Pemusnahan massal ini dilakukan dengan cara deportasi massal, pembunuhan, serta penyiksaan terhadap etnis-etnis Armenia yang telah lama tinggal di wilayah Asia Kecil kala itu. Genosida ini dimulai dengan penangkapan serta eksekusi terhadap para intelektual dan pemimpin komunitas Armenia di Konstantinopel pada tanggal 24 April 1915, yang kini diperingati sebagai Hari Peringatan Genosida Armenia. Setelah itu, ratusan ribu pria Armenia dibantai atau dipaksa bergabung dalam kerja paksa hingga mati. Sementara itu, perempuan, anak-anak, dan orang tua diarak melintasi gurun Suriah dalam perjalanan deportasi yang sangat kejam, di mana kelaparan, penyakit, dan kekerasan seksual menjadi bagian dari penderitaan sehari-hari. Banyak korban meninggal di kamp konsentrasi, di perjalanan panjang yang sangat brutal, atau dalam eksekusi massal. Selain kehilangan nyawa, genosida ini juga menghancurkan komunitas budaya, ekonomi, dan keagamaan orang-orang Armenia yang telah tumbuh selama berabad-abad. Meski banyak bukti dan kesaksian sejarah, pemerintah Turki modern sebagai penerus Kekaisaran Ottoman hingga kini menolak mengakui kejadian ini sebagai genosida. Penolakan ini memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara dan organisasi internasional yang telah mengakui tragedi tersebut sebagai genosida, seperti negara Prancis, Jerman, serta lebih dari 30 negara lainnya. Peristiwa genosida terhadap etnis Armenia menjadi tragedi besar pada awal abad ke-20 dan membuka pemahaman modern tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga kini, komunitas Armenia yang ada di seluruh dunia memperjuangkan pengakuan dan keadilan atas peristiwa ini, seraya berusaha untuk menjaga ingatan akan penderitaan nenek moyang mereka. Pada bulan April 1994, dalam waktu 100 hari yang kelam, Rwanda, sebuah negara kecil di jantung benua Afrika, menjadi saksi sejarah peristiwa pembantaian tercepat dan paling brutal dalam sejarah modern umat manusia. Sekitar 800.000 orang dalam waktu singkat dibunuh baik oleh tetangga mereka sendiri, milisi-milisi bersenjata, hingga aparat-aparat negara. Akar genosida ini tertanam dalam sejarah kolonialisme, di mana penjajah Belgia menciptakan pembelahan tajam antara etnis Hutu dan etnis Tutsi. Ketegangan antara etnis semakin dalam seiring waktu. Pada 6 April 1994, pesawat presiden ditembak jatuh oleh pihak pemberontak. Hal ini kemudian memicu kebencian yang telah lama mengendap. Dalam hitungan jam, gerakan pembantaian dimulai, terorganisir, diarahkan, dan dijalankan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Milisi-milisi bersama dengan angkatan bersenjata Rwanda melancarkan serangan yang sangat brutal terhadap komunitas etnis Tutsi. Mereka menggunakan parang, senjata api, serta alat-alat sederhana untuk menyerang dan membantai orang-orang Tutsi yang berada di desa-desa, sekolah-sekolah, ataupun gereja. Tidak ada tempat aman bagi etnis Tutsi kala itu. Banyak korban dibantai setelah dijanjikan perlindungan.
Perempuan, anak-anak, bahkan orang tua juga tidak lepas dari target pembantaian tanpa pandang bulu. Sementara itu, dunia internasional gagal untuk mengambil tindakan. PBB menarik sebagian besar pasukannya dari Rwanda pada hari-hari awal genosida. Negara-negara besar memilih untuk diam. Peringatan dari para diplomat dan pekerja kemanusiaan diabaikan. Keheningan global menjadi luka moral yang sangat membekas dalam sejarah kemanusiaan. Baru setelah pasukan Front Patriotic Rwanda atau dikenal dengan RPF merebut ibu kota Kigali pada Juli 1994, pembantaian pun berhenti. Genosida Rwanda bukan hanya kisah tentang kekejaman, tetapi juga tentang kegagalan kolektif untuk mencegahnya. Namun, dari puing-puing tragedi, Rwanda perlahan bangkit. Hari ini, bangsa itu berusaha menyatukan kembali rakyatnya melalui rekonsiliasi dan pengadilan Gacaca. Tapi luka mendalam dari 100 hari berdarah itu tetap membayangi. Sebagai pengingat bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh bisa menghancurkan sebuah bangsa hanya dalam hitungan minggu. Pada tahun 1975, suara kemenangan bergema di seantero Kamboja. Di saat kelompok komunis Khmer Merah berhasil merebut Phnom Penh. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, rezim Khmer Merah menjanjikan revolusi radikal dengan menghapus kelas sosial, menghilangkan ketimpangan, serta membangun masyarakat agraris utopis. Tapi, dalam waktu kurang dari 4 tahun, impian tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Sekitar 2 juta jiwa atau seperempat dari populasi Kamboja tewas dalam peristiwa genosida yang sunyi, kejam, dan nyaris tidak diketahui oleh dunia. Begitu berhasil menguasai Kamboja, Khmer Merah memaksa seluruh penduduk kota Phnom Penh untuk meninggalkan rumah-rumah mereka, berjalan kaki ke desa-desa terpencil. Kota menjadi daerah mati, sekolah dijadikan penjara, rumah sakit ditutup, setiap bentuk pendidikan, agama, dan kehidupan modern dianggap sebagai musuh revolusi. Mereka yang dicurigai terdidik, seperti guru, dokter, orang-orang berpendidikan, dieksekusi tanpa pengadilan. Satu kata yang salah saja bisa berarti hukuman mati. Di balik ladang-ladang dan hutan-hutan yang sunyi, muncul apa yang kini dikenal sebagai killing field atau ladang pembantaian. Ratusan ribu korban dibunuh dengan cara yang sangat brutal untuk menghemat peluru. Di penjara Tuol Sleng atau dikenal dengan istilah S21, ribuan tahanan disiksa hingga mati. Rezim Khmer Merah bahkan memisahkan anak-anak dari orang tuanya, serta mencuci otak mereka untuk menjadi pion revolusi. Kekejaman menjadi sistematis, dan rasa takut menjadi mata uang sehari-hari bagi rakyat Kamboja. Dunia nyaris tidak mengetahui horor yang terjadi di Kamboja. Hingga pada tahun 1979 ketika pasukan Vietnam berhasil menyerbu dan menggulingkan rezim Khmer Merah. Dunia baru menyaksikan sisa-sisa kengerian yang terjadi, seperti tengkorak-tengkorak yang berserakan, kuburan-kuburan massal, hingga orang-orang yang kelaparan. Rezim Pol Pot runtuh, namun para pemimpin Khmer Merah banyak yang lari ke hutan-hutan. Selama bertahun-tahun keadilan tertunda. Hanya beberapa orang dari pemimpin Khmer Merah yang berhasil diadili melalui pengadilan khusus Kamboja yang didukung oleh PBB bertahun-tahun kemudian. Genosida Kamboja adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan di abad ke-20. Bukan hanya karena jumlah korban yang begitu besar, tetapi karena dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Hari ini, bangsa Kamboja masih memulihkan diri dari luka yang dalam. Museum,
Memorial dan ladang pembantaian kini berdiri bukan hanya sebagai pengingat duka, tetapi juga sebagai seruan bisu agar sejarah kelam itu tidak pernah terulang kembali, dimanapun oleh siapapun. Tidak semua genosida diakui dunia. Genosida Herero dan Nama. Sebelum Holocaust, Jerman pernah melakukan genosida di Namibia. Pada tahun 1904, Jerman mengklaim wilayah barat daya Afrika dan berhadapan dengan suku Herero dan Nama. Suku Herero yang menuntut kebebasan, mereka diburu. Mereka dipaksa keluar dari tanah mereka, dijadikan budak, dan diracun. Banyak perempuan dan anak-anak yang dibunuh dengan brutal. Para lelaki Herero dihancurkan oleh tentara Jerman yang menggunakan taktik pembunuhan massal. Dari sekitar 80.000 orang Herero, hanya tersisa 15.000 yang selamat. Ini adalah genosida pertama abad 20 yang sering terlupakan, meskipun banyak bukti dan saksi mata yang mengkonfirmasi kekejaman ini. Genosida Guatemala. Sekitar setengah abad setelah Perang Dunia Kedua, genosida kembali terjadi. Di Guatemala, antara tahun 1981 hingga 1983. Lebih dari 200.000 orang, sebagian besar dari suku Maya, dibunuh oleh pemerintah militer yang dipimpin oleh diktator Efraín Ríos Montt. Suku Maya dianggap sebagai simpatisan gerakan kiri atau komunis, sehingga menjadi target operasi militer. Desa-desa mereka dibakar, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh dengan kejam. Amerika Serikat yang pada saat itu mendukung rezim Ríos Montt turut berperan dalam menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Hingga pada 2013, hampir 30 tahun setelah genosida, Ríos Montt akhirnya diadili atas kejahatannya. Namun, bagi banyak orang di Guatemala, keadilan datang terlalu terlambat. Genosida Kongo. Kejahatan yang terjadi di Kongo mungkin adalah salah satu yang paling terabaikan dalam sejarah modern. Pada akhir abad 19, Raja Leopold II dari Belgia menguasai Kongo sebagai koloni pribadi, sebuah tanah yang kaya akan karet dan sumber daya alam lainnya. Untuk memaksimalkan keuntungan, ia memaksa penduduk Kongo bekerja tanpa henti mengumpulkan karet. Mereka yang gagal memenuhi kuota dipotong tangan atau dihukum dengan cara-cara yang sangat kejam. Wanita dan anak-anak dijadikan alat pemaksaan, dan rakyat Kongo diperlakukan seperti binatang. Di bawah rezim Leopold, sekitar 10 juta orang Kongo kehilangan nyawa mereka. Namun, Leopold dipuji di Eropa sebagai seorang pahlawan kolonial. Meskipun dunia internasional telah dihadapkan pada realitas genosida yang berlangsung selama bertahun-tahun. Genosida Darfur. Konflik di Darfur, Sudan adalah salah satu genosida yang berlanjut hingga kini. Pada tahun 2003, pemerintah Sudan yang dipimpin oleh Omar al-Bashir memulai kampanye pembersihan etnis terhadap suku-suku non-Arab di Darfur. Milisi Janjaweed yang didukung oleh pemerintah
melakukan pembunuhan massal, memperkosa perempuan, dan membakar desa-desa. Setiap orang yang dianggap tidak setia pada pemerintah atau yang dianggap musuh dibantai. Lebih dari 300.000 orang tewas dan lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi. Meskipun dunia mengutuk tindakan ini, hingga kini Darfur masih menjadi tempat yang penuh penderitaan. Dan Al-Bashir yang seharusnya diadili untuk kejahatannya tetap bebas. Genosida Bangladesh. Genosida yang terjadi di Bangladesh pada tahun 1971 seringkali terabaikan dalam banyak diskusi sejarah. Ketika Bangladesh masih bagian dari Pakistan, ketegangan politik antara pemerintah Pakistan dan warga Bengali memuncak. Perjuangan untuk merdeka dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman. Namun, pemerintah Pakistan menanggapi dengan kekerasan luar biasa. Tentara Pakistan melakukan pembunuhan massal terhadap warga Bengali, termasuk perempuan yang diperkosa dan dibunuh secara brutal. Pada puncaknya, diperkirakan antara 300.000 hingga 3 juta orang Bengali terbunuh. Lebih dari 10 juta orang mengungsi. Banyak yang melarikan diri ke India. Konflik ini dikenal sebagai genosida Bangladesh dan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah negara itu. Meskipun dunia internasional tidak segera mengakui genosida ini, Bangladesh meraih kemerdekaannya pada Desember 1971. Tetapi pengingat akan tragedi ini tetap hidup di hati rakyatnya. Genosida Rohingya. Genosida yang paling menggetarkan hati dan penuh kontroversi adalah tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Sejak 2016, pemerintah Myanmar memulai pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine. Ribuan rumah dibakar, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh dengan kejam. Menurut laporan internasional, lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Banyak yang berharap agar dunia memberikan perhatian lebih besar kepada etnis yang terpinggirkan ini. Namun, Myanmar terus membantah bahwa ini adalah genosida. Bahkan, hingga kini, banyak dari mereka masih berada di pengungsian di luar Myanmar. Dan masalah ini belum menemukan solusi. Dengan adanya kabar bahwa banyak dari pengungsi kini menuju Aceh, Indonesia, perhatian dunia semakin besar. Tapi yang terpenting, meskipun mereka tidak punya negara, Rohingya tetap memiliki harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, History Explorer, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik di channel ini. History Explorer, menurut kalian, apakah peristiwa yang terjadi di Palestina saat ini masuk dalam kategori genosida atau kejahatan kemanusiaan? Coba tuliskan pendapat kalian dalam kolom komentar. Sampai jumpa.